Kak, aku dulunya SMK, SMA nggak pernah belajar bahasa Arab, nggak pernah belajar nahwu, sorob. Teman-temanku sudah pada sempro nih, aku belum. Gimana cara mendapatkan judul? Kasih saran dong. Nah, kalau aku diminta saran atau pendapat, mungkin dari aku ya, aku pun juga sama. Dulu waktu di Surabaya, di Winsa, bahkan sekarang aku S2 pun, waktu menentukan judul, mendapatkan judul itu juga aku bingung, benar-benar bingung, karena teman-temanku juga sudah pada sempro gitu. Tapi mungkin ini ada tips atau pengalamanku gimana aku mendapatkan judul, dan cukup satu kali itu langsung di ACC. Jadi pertama, waktu aku S1 dulu itu aku pergi ke perpustakaan yang utama di kampus 1. Kalian tahu kan yang lama, yang di belakangnya Feby kalau nggak salah ya. Nah, di situ aku cari-cari, tapi di situ setauku ya dulu itu nggak lengkap, karena sebagian itu yang 2020 itu sudah mulai offline, sudah mulai online, jadi semua serba diakses melalui online. Tapi sekarang itu kan ada kampus 2 dan dimintai setiap mau lulus itu pasti dimintai buku skripsi untuk ditaruh di perpustakaan. Jadi kalian bisa langsung menuju perpustakaan prodi kalian masing-masing. Di BSA ada, di kampus 2 kalian cari. Nah, kalian pahami kan pakai bahasa Arab ya kalau skripsinya sastra Arab. Kalau kalian bingung itu baca di bagian abstrak, karena semua skripsi entah itu bahasa Inggris, bahasa Arab, itu pasti abstraknya ada bahasa Indonesianya. Kalian pahami di abstrak itu ada latar belakang, metode penelitian, dan juga kayak hasil dan lain sebagainya. Kalian pahami mana yang sekiranya kalian itu paham dan mampu gitu. Terus kalian jangan lupa bawa pulpen sama buku buat mencatat mana saja yang sekiranya ini masuk dalam list. Kalian bisa ngambil 3 atau 5 skripsi yang nanti bakal kalian kalian pilih lagi nanti ketika di rumah atau di kos-kosan gitu. Aku dulu juga gitu. Aku dulu itu sempat milih waktu di perpustakaan ya. Aku milih nahwu, milih balaghah, sama kayaknya itu karena aku lebih suka di bagian linguistik atau bahasanya. Karena kalau untuk di bagian sastranya aku kurang banyak nabung bacaan tentang novel Arab, karena kan harus yang novel Arab kan. Jadi itu lebih ribet menurut aku karena harus mencari terjemahannya. Jadi aku ngambil yang linguistik, aku nyari skripsi yang linguistik, yang bahasa nahwu, sorof, kemudian balaghah itu masuk di linguistik, di bahasa. Terus aku kemudian juga nyari-nyari di internet, di Google Scholar. Aku nemu skripsi dari UIN Malang. Aku dulu itu pakai skripsi tahlil akhta tentang linguistik, tentang intonasi, dan itu di UINSA alhamdulillahnya ya itu belum ada yang mengkaji sama sekali. Jadi semua referensiku itu dari kampus lain, dan itu alhamdulillah yang bikin aku disetujui langsung di ACC gitu. Nah, kalian bisa mencontoh atau memakai skripsiku, boleh. Nanti ini ya aku tampilin ini. Kalian bisa contoh, nanti bisa dirubah di bagian kajian lapangannya. Lapangannya kan aku di universitas ya, di kampus STAI Bojonegoro. Nanti kalian bisa mengubahnya di sekolah SMP atau SMA, tapi harus sekolah yang ada bahasa Arabnya ya, jangan yang tidak ada bahasa Arabnya. Mungkin di MTS, di yang pondok pesantren, kalian bisa pakai skripsiku itu. Oke. Gitu. Pokoknya kalian tuh harus paham alurnya kayak gimana, pahami dulu cara nganalisnya kayak gimana, teorinya kayak gimana, latar belakangnya kayak gimana, kayak gitu. Jangan asal ngambil, nanti takutnya kalian nggak paham, nanti mau diapain ini, kayak gitu. Nah,
gunanya apa sih mencari skripsi itu untuk apa? Jadi misalnya ya sampean itu mau pakai tahlil akhto yang nahwu, bahas tentang tahlil akhto, kesalahan alif atau kesalahan i'rab gitu kan. Nah, nanti misal teman pakai tahlil akhto nahwu yang kesalahan i'rab punyanya si A. Nah, nanti sampean tinggal mungkin sampean ganti itu tahlil akhto nahwu tapi yang kesalahannya itu ada di di bagian harokat belakang kayak gitu, atau penggunaan alif tasniyah sama alif hamzah wasol kayak gitu, yang alif biasa sama alif yang ada hamzahnya dulu, itu juga bisa, cuma ganti fokusnya saja itu bisa, sudah bisa menjadi judul skripsi kayak gitu. Kalau pakai punya aku nanti kalian bisa mengubahnya tadi kan, contohnya tadi objek ininya, tempatnya, lokasinya bisa diganti di sekolahan yang ada bahasa Arabnya ya, pasti harus, karena kalian juga bahasa Arab kayak gitu. Nah terus nanti skripsi yang kalian jadikan referensi, jadikan patokan itu nanti kalian itu semua analisisnya nanti mengadu sama skripsi ini kan. Tadi sampean misal yang pakai yang A tadi kan, si A ini tahlil akhto nahwu yang i'rab, sedangkan kalian yang pakai alif tasnya sama hamzah wasol. Nah nanti sampean mengikuti alur cara nganalisisnya yang ini, yang nahwu i'rab ini gitu. Atau yang pakai punya aku, kalian mengganti di sekolah gitu kan, sedangkan aku di universitas. Nah nanti sampean waktu mengerjakan analisisnya tinggal menyamakan cara mengerjakannya kayak gimana gitu. Enaknya gitu, kalau kamu tuh sudah punya acuan, nanti enak untuk cara mengerjakannya itu enak, ada patokannya, ada yang dilihat, ada yang bisa dilihat, dianalisis tuh enak gitu. Aku juga gitu, jadi kayak latar belakang, kemudian kajian teori bab 2, metode penelitian, itu semua aku melihat dari skripsi yang sebelumnya aku jadikan patokan tadi, jadikan acuan. Kayak aku kan intonasi berarti harus merekamkan suara, harus pakai HP, dan itu sudah ada di skripsi sebelumnya, jadi aku juga ibaratnya itu gampang lah karena sudah ada skripsi sebelumnya kayak gitu. Aku pun yang sekarang, aku yang S2 di Jogja juga kayak gitu. Aku sebenarnya juga bingung banget, terus aku mencoba melihat tesisnya di UIN Malang, karena sastra Arab S2 itu kan cuma ada di UIN Malang, UIN Jogja sama UIN Jakarta. Jadi aku lihat di UIN Malang ini, terus aku ketemu sama tesis yang dulunya tuh pernah aku teliti waktu di UINSA itu, bukan yang intonasi tadi ya, tapi ada matkul yang kita tuh mengharuskan penelitian kayak gitu, dan aku paham karena aku sudah pernah meneliti dan aku paham, akhirnya aku ngambil itu, dan jadilah ini yang aku sekarang kerjakan. Ini aku tentang landscape linguistik di UINSA juga sudah ada, tapi kebanyakan yang meneliti itu di sastra Inggris, bukan yang PSA. Kalau kalian pengen pakai yang landscape linguistik juga bisa, nanti kalian bisa lihat cara-caranya itu yang di skripsi yang sastra Inggrisnya. Semoga berhasil.